Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Rahmi dengan NIM 6670220113. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dalam memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah teori politik dengan judul Pengaruh Industri K-pop terhadap Dinamika Politik dengan studi kasus boyband BTS. Oke, next ke slide selanjutnya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan hubungannya BTS dengan dinamika politik itu sendiri, kita harus tahu dong apa itu industri K-pop. Industri K-pop merupakan industri hiburan yang berfokus pada produksi dan promosi musik pop Korea Selatan. Dan istilah K-pop adalah singkatan dari Korean Pop. Dan K-pop juga bisa disebut dengan genre musik pop Korea yang mengacu pada musik populer yang berasal dari Korea Selatan. Industri K-pop melibatkan berbagai aspek loh, termasuk produksi musik, penulisan lagu, penampilan, pelatihan artis, promosi, serta manajemen bakat. Lalu, BTS itu apa? Oke, ke slide selanjutnya. BTS atau Bangtan Sonyeondan adalah sebuah grup musik asal Korea Selatan yang terdiri dari 7 anggota, yaitu RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook. Grup ini dibentuk oleh Big Hit Entertainment yang sekarang berganti nama menjadi HYBE pada tahun 2013. BTS telah menjadi salah satu grup musik K-pop yang paling terkenal dan sukses di dunia. Mereka dikenal dengan gaya musik yang beragam, termasuk hip-hop, pop, dan R&B. BTS juga dikenal dengan lirik-lirik lagu mereka yang mengandung pesan-pesan positif, termasuk tentang self-love, perjuangan, dan harapan. Dan BTS juga telah mencapai kesuksesan yang luar biasa baik di Korea Selatan maupun di kancah internasional, memperoleh popularitas global yang sangat besar. Mungkin cukup segitu aja ya perkenalan BTS-nya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Karena di sini kita akan membahas dinamika politik dengan studi kasus boyband BTS, pasti ada hubungannya dong dengan teori politik. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ada teori realisme. Teori realisme dalam ilmu politik menekankan persaingan dan perjuangan kepentingan di antara negara-negara dalam sistem internasional. Di dalam konteks pembahasan, pengaruh politik pada industri K-pop dapat dilihat melalui lensa teori realisme ini. Beberapa negara menerapkan pembatasan politik terhadap grup K-pop dari Korea Selatan, entah itu dalam bentuk pelarangan penampilan, sensor lagu, atau hambatan lainnya. Hal ini dapat disebabkan oleh kepentingan politik atau kekhawatiran terhadap pengaruh budaya asing, persaingan politik, dan upaya negara untuk memperkuat identitas nasional mereka dapat mempengaruhi cara industri K-pop beroperasi di tingkat internasional. Pasti dari beberapa kalian ada yang bertanya-tanya, ada nggak sih contohnya? Ada loh teman-teman, dari beberapa negara menerapkan pembatasan politik terhadap grup K-pop dari Korea Selatan. Nah, contohnya itu adalah hubungan antara Korea Selatan dengan China yang mempengaruhi aktivitas promosi grup K-pop di China pada periode tertentu. Teori politik yang kedua ada soft power. Konsep soft power dikemukakan oleh Joseph Nye mengacu pada kemampuan suatu negara atau kelompok untuk mempengaruhi orang lain melalui daya tarik budaya, ideologi, dan nilai-nilai yang mereka miliki. Nah, BTS termasuk ke dalam jajaran industri K-pop yang menunjukkan kekuatan soft power dalam memperluas pengaruh dan citra budaya Korea Selatan di kancah dunia. Dan yang terakhir ada teori konstruktivisme. Teori ini dalam ilmu politik menyoroti pentingnya ide, norma, dan konstruksi sosial dalam membentuk hubungan internasional. BTS telah membawa pesan-pesan tentang cinta diri, perdamaian, dan kepedulian sosial melalui kampanyenya yang berjudul Love Myself dan partisipasi mereka dalam acara PBB. Dalam konteks ini, BTS berfungsi sebagai agen yang membentuk norma dan nilai-nilai baru dalam hubungan internasional, mendorong kesadaran sosial, dan mengubah cara orang berpikir tentang isu-isu penting. Teori ini memberikan kerangka pemahaman untuk melihat bagaimana sih BTS ini mengubah dinamika hubungan internasional melalui perubahan konstruktif pada norma dan nilai-nilai global. Selanjutnya, perkembangan politik di Korea Selatan sebagai latar belakang untuk memahami pengaruh BTS. Korea Selatan telah mengalami perubahan politik yang signifikan dari rezim otoriter menuju demokrasi yang lebih terbuka. Transformasi ini telah menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi ekspresi budaya dan popularitas industri K-pop seperti BTS. And next, peran BTS dalam diplomasi publik.
BTS telah diakui sebagai duta kebudayaan Korea Selatan oleh pemerintah dan masyarakat di negara asal mereka. Melalui musiknya, BTS telah menjadi simbol dari kekayaan budaya Korea Selatan yang menarik minat dan perhatian global. Tur dunia dan partisipasi mereka dalam berbagai acara internasional juga telah membantu memperkuat citra Korea Selatan sebagai negara yang modern, kreatif, dan berorientasi global. Dan yang terakhir juga BTS menjadi salah satu daya tarik utama bagi wisatawan yang mengunjungi Korea Selatan serta memperluas minat terhadap budaya dan produk-produk Korea Selatan. Makanya tuh BTS juga melakukan campaign I Soul You yang artinya mengajak wisatawan asing untuk datang ke Korea Selatan melalui diplomasi BTS. Selanjutnya, ada pengaruh politik dalam lirik BTS. Di dalam lirik-lirik lagu BTS seringkali mencerminkan isu-isu sosial seperti tekanan mental, ketidaksetaraan, harapan, dan impian generasi muda, serta perjuangan individu dalam masyarakat. Dalam beberapa lagu mereka juga menyentuh isu-isu politik dan pengharapan terhadap perubahan sosial yang lebih baik. BTS sudah menjadi suara bagi generasi muda di seluruh dunia yang menghadapi masalah dan tantangan yang serupa. Musik mereka dan pesan-pesan yang disampaikan melalui lirik sangat menginspirasi jutaan penggemar untuk mengungkapkan aspirasi dan keprihatinan mereka melalui aktivisme dan partisipasi dalam gerakan sosial, termasuk saya sendiri. Next, pengaruh BTS dalam gerakan sosial. BTS secara aktif terlibat dalam kampanye sosial dan amal, termasuk dukungan mereka terhadap gerakan anti kekerasan seperti kampanye yaitu Love Myself. Selain Love Myself, mereka juga berfokus pada pentingnya pendidikan serta kesehatan mental dengan mendukung kampanyenya seperti Love Yourself dan menyuarakan pesan-pesan positif melalui musik-musik mereka. Hayo, dari kalian udah love myself belum? Mulai dari sekarang, kita cintai diri kita sendiri. Karena dari tadi udah ngomong panjang lebar, ada nggak sih penghargaannya? Ada dong. Next slide ya teman-teman. Nah, sekarang mari kita bahas penghargaan dan pengakuan internasional. Kalian tahu nggak sih, BTS telah menerima penghargaan serta pengakuan di berbagai acara penghargaan musik internasional loh, termasuk Billboard Music Awards dan American Music Awards. Dan yang pastinya bukan hanya itu saja yang didapatkan oleh BTS. Pasti masih banyak lagi penghargaan-penghargaan yang telah dicapainya. Keberhasilan mereka dalam mencapai popularitas global telah membuat mereka menjadi perwakilan Korea Selatan yang kuat di panggung internasional. Hal ini juga berdampak positif terhadap pariwisata, industri kreatif, dan ekonomi Korea Selatan itu sendiri secara keseluruhan. Gak heran BTS menjadi beberapa brand ambasador perusahaan besar di Korea Selatan seperti Samsung, Hyundai, lalu Lotte, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, sebesar itu pengaruh BTS terhadap aspek-aspek yang ada di Korea Selatan yang mendongkrak benchmark baru di kancah internasional. And then for the last, setelah mendengar pembahasan tadi, kita jadi tahu kan dari industri K-pop, genre musik K-pop, BTS itu tidak kita lihat dari satu pandang saja, yaitu joget-jogetnya aja, alay-alaynya aja, kegantengannya aja. Tapi kita tuh bisa lihat loh dari dinamika politiknya, dan sangat seru bukan? And last but not least, thank you very much untuk kalian yang udah mendengarkan paparan saya. Tapi saya rasa cukup sampai di sini pembahasannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to love yourself. Bye bye. Kumawo.